Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunandar. Saya dari Prodi PGMI semester 1. Di sini saya akan menyampaikan tugas UTS Ulumul Hadis ya, dari dosen Dr. Adudin Alijaya atau yang akrab dipanggil ayah. Sini saya akan menerangkan tentang pengertian hadis ya, atau sanad. Di sini pengertian tentang sanad, dan yang kedua itu adalah apakah keberadaan sanad merupakan suatu keharusan untuk menyampaikan hadis, dan yang pertanyaan ketiga adalah mungkinkah hadis yang beredar di masyarakat tanpa sanad. Pengertian tentang sanad. Sanad adalah suatu sandaran. Menurut bahasa itu suatu sandaran ya, atau yang kita sandarkan kepadanya, itu pengertian sanad. Menurut istilah, sanad berarti keseluruhan rawi dalam suatu hadis dengan sifat dan bentuk yang ada. Selanjutnya, matan merupakan bahasa. Menurut bahasa berarti punggung jalan atau muka jalan. Terus sedangkan matan menurut istilah ialah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Apakah hadis tersebut berbentuk qaul, fi'il, dan takrir? Qaul ucapan, fi'il itu perbuatan, dan takrir itu adalah sebuah ketetapan dan sebagainya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam meneliti sanad sekurang-kurangnya diperlukan 5 syarat lah ya, 5 cukuplah. Yang pertama yaitu mencari biografi rawi tadi. Yang kedua membahas keadilan dan kezobitan ya, si perawi. Yang ketiga membahas kemutasahilan sanad atau sanad yang bersambung. Yang keempat membahas saj. Yang kelima adalah membahas ilat hadis. Selanjutnya dalam meneliti matan, maka yang diperlukan atau yang diperhatikan adalah yang pertama meneliti matan dan melihat kualitas sanadnya. Yang kedua meneliti susunan matan yang semakna. Dan yang ketiga adalah meneliti kandungan matan. Perkembangan dan pengaruh sanad terhadap klasifikasi hadis pada gejala umum dapat diklasifikasi bahwa sanad pada tingkat sahabat jumlahnya lebih sedikit dibanding pada tingkat tabi'in, dan pada tingkat tabi'in lebih sedikit dibanding dengan tingkat tabi'id dan tabi'in, dan seterusnya sampai pada tingkat jumlah yang cukup banyak ya. Nah, itu adalah salah satu pengertian dari sanad ya, mungkin hanya sedikit ya pengertian dari sanad. Nah, terus nomor 2, apakah keberadaan sanad merupakan suatu keharusan untuk menyampaikan hadis? Jawabannya adalah sekiranya sanad dalam hadis itu tidak ada, niscaya siapa saja orangnya, mau yang kecil, besar, mau yang sudah tua pun sama, akan bebas menyatakan bahwa yang dikehendakinya. Ya, berarti bahwa sanad hadis merupakan bagian penting dari riwayat hadis. Keberadaan sesuatu harus ditentukan oleh keberadaan dan kualitas sanadnya. Maka Rasulullah menyatakan ya, mengutip bahwa siapa yang berdusta, membuat hadis palsu, mengatasnamakan Nabi Muhammad, maka tempatnya itu adalah neraka. Nah, itu adalah sebuah tentang hadis ya. Jadi yang tadi soal tadi apakah keberadaan sanad merupakan suatu keharusan untuk menyampaikan hadis, ya memang betul itu suatu keharusan
Jadi hadis harus mempunyai sanad. Jika tidak mempunyai sanad, maka itu hadisnya hadis palsu dan hadisnya hadis dhaif. Maka hadis palsu atau hadis dhaif ini ya harus dipertanggungjawabkan karena tidak ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, terus yang ketiga ini, pertanyaan ketiga ini, mungkinkah hadis yang beredar di masyarakat tanpa sanad? Oh, jelas mungkin. Sangat mungkin, karena dulu itu ketika Rasulullah SAW itu wafat, maka banyak orang-orang yang membuat hadis dengan mengatasnamakan Nabi, sebagaimana ya diceritakan ya seorang penjual terong tadi, seorang penjual terong itu mengatasnamakan Nabi. Bahwasanya Nabi pernah berkata, barang siapa yang memakan terong, penyakitnya itu, terong ini adalah obat bagi semua penyakit. Wah, akhirnya orang-orang itu berbondong karena apa? Karena perkataan Rasulullah. Akhirnya orang-orang itu berbondong-bondong untuk membeli terong, sehingga terongnya itu laku. Tadinya terongnya tidak laku, maka timbullah. Nah orang-orang yang seperti tadi penjual tadi itu, ya sudah, itu tempatnya adalah neraka. Kenapa? Karena mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Hadis palsu atau hadis maudhu adalah perkataan dusta yang dibuat dan direkayasa oleh seseorang kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah. Dinisbahkan itu ya tadi mengatasnamakan Rasulullah, ya, mengatasnamakan Rasulullah. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ketika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkataan Rasul, ya, Jadi kayak tadi penjual tadi, karena terongnya tidak laku, tidak laris, maka akhirnya dia membuat pemikiran untuk membuat hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata bahwa buah terong atau terong ini adalah untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dibelilah, akhirnya laris. Nah, hadis palsu adalah seburuk-buruknya hadis atau dikatakan hadis dhaif. Ya, bahkan sebagian ulama menganggapnya jenis tersendiri di luar hadis dhaif. Seluruh ulama pun sepakat haram hukumnya meriwayatkan atau menyampaikan hadis maudhu kecuali menjelaskan hakikatnya bahwa ia hadis palsu. Namun apa yang terjadi di tengah masyarakat kita? Namun masyarakat sudah terlanjur beredar ya hadis-hadis maudhu. Ya, sebagaimana mungkin saya akan mencontohkan ada beberapa hadis maudhu tentang pelaksanaan sholat sunnah. Ya, sebagaimana dalam kitab Anamut Thalibin ayat 270 juz pertama ya. Mungkin bisa teman-teman semua juga sama bisa dilihat tentang keberadaan hadis maudhu ini ya, dia dalam kitab Anamut Thalibin ayat 270 juz pertama ya. Walaupun sebetulnya memang hadis ini masih diperselisihkan apakah ini termasuk hadis maudhu, apakah bukan hadis maudhu ya. Tapi catatan sekali lagi, ini hadis masih diperselisihkan. Tetapi dikatakan di dalam kitab itu ini adalah hadis palsu ya. Sebagaimana dikatakan yang pertama itu adalah tentang sholat sunnah Lailatul Ghaib, terus sholat sunnah nisfu Sya'ban, terus sholat sunnah di Jumat rakaat bulan Ramadan sebanyak 17 rakaat, dan yang terakhir adalah sholat sunnah hari ini Asyura yang 4 rakaat. Itu pun sama. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani dan Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in pun menyatakan hal yang sama.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tutup bila taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.